itu babnya itu. Babnya masih beragama diperintah mengikuti cara beragama generasi awal. Cara beragama generasi awal itu bagaimana? Lah generasi berikutnya diperintah beragama itu menggunakan cara seperti itu. Sampai pada ucapan Umar bin Abdul Aziz qala sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri ba'dahu sunanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin setelah Rasulullah menuntunkan beberapa tuntunan. Pemimpin setelah Rasulullah, pemimpin Islam, pemimpin agama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar radhiyallahu an, setelah Abu Bakar Umar radhiyallahu an, setelah Umar Utsman radhiyallahu an, setelah Utsman Ali radhiyallahu. Itu adalah yang dikenal dengan pemimpin yang sifat kepemimpinannya langsung disifati Rasyidin. Rasyidin itu artinya mendapatkan petunjuk atau mendapatkan hidayah. Khalifah-khalifah yang di dalam kekhalifahannya mendapatkan hidayah, itu makna khulafaur rasyidin. Nah, meskipun setelah itu juga masih pemimpin-pemimpin Islam gitu. Yang penting dia masih sahabat, itu berarti generasi awal. Dan Umar bin Abdul Aziz itu generasi kedua, tabi'in. Dan Umar bin Abdul Aziz itu dikenal oleh ahli hadis sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Kenapa? Karena setelah keempat, pemimpin yang bisa memimpin negara seperti Khulafaur Rasyidin itu Umar bin Abdul Aziz. Dan itu cukup jauh jaraknya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an sampai meninggalnya Ali radhiyallahu an itu 30 tahun. 30 tahun. Rasulullah SAW meninggalnya masuk tahun ke-11. Ali radhiyallahu an meninggalnya masuk tahun ke-40 atau masuk tahun ke-41. Nah, dari 41 Hijriah sampai 99 Umar bin Abdul Aziz baru menjabat sebagai khalifah. Dia ulama dan sekaligus diangkat menjadi khalifah. Itu tahun 99. Dan dia memimpin hanya 2 tahun. Dan dunia Islam disifati oleh ulama kembali seperti di zaman Khulafaur Rasyidin. Nah itu. Nah, dan dia mengatakan Rasulullah SAW memberikan tuntunan, dan pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan. Apa itu? Al-akhdhu biha, yang harus diambil tuntunan itu. Apa itu? Tasdikun li kitabillahi azza wa jalla wastikmalun li ta'atihi wa quwwatun ala dinillah, yaitu membenarkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Membenarkan kitab Allah. Rasulullah SAW menuntunkan, pemimpin sebelumnya menuntunkan gitu. Dan tuntunannya itu harus diambil. Apa itu membenarkan kitab Allah? Wastikmalun li ta'atihi, dan taat secara sempurna. Wa quwwatun ala dinillah, dan agar menguatkan agama Allah SWT. Laisa li ahadin taghyiruha wala tabdiluha, tidak ada seorang pun yang boleh atau tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya atau menggantinya. Wala nadharu fi ra'yi man khalafaha, dan tidak boleh melihat pendapat orang yang menyelisihinya. Tidak boleh melihat pendapat orang yang menyelisihi kitab Allah, menyelisihi Rasulnya, menyelisihi Khulafaur Rasyidin. Itu menyelisihi Quran, itu menyelisihi hadis, itu orang yang berpendapat menyelisihi tidak boleh dilihat. Faman iktada bima sannu ihtada, siapa
yang meneladani tuntunan Rasulullah dan pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah, dia pasti mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Siapa yang meneladani tuntunan Rasul, siapa yang meneladani tuntunan pemimpin setelah Rasul, pasti mendapatkan hidayah jalan yang benar. Hidupnya pasti di atas jalan yang benar. Wa man istabsara biha absara. Siapa yang menelitinya pasti akan faham. Coba sih diteliti. Misalnya gitu ya, orang ini itu sahabat belakangan, dia ini termasuk mengikuti tuntunan Rasul, tuntunan Khulafaur Rasyidin apa enggak? Oh iya, pasti dia di atas jalan yang benar. Di zaman dia, ketika ada orang yang tidak menyelisihi, tidak mengikuti tapi menyelisihi, diteliti, pasti tersesat. Siapa yang menelitihi pasti akan menjadi faham bahwa mengikuti tuntunan Rasul, mengikuti itu pasti di atas jalan yang benar. Menyelisihi pasti itu ternyata orang yang tersesat. Agamanya jelek, ajarannya jelek, kelompoknya jelek, kayak gitu. Dan yang pertama kali menyelisihi terus punya kelompok besar, itu adalah mereka yang mengepung Khalifah Utsman, dan akhirnya Khalifah Utsman terbunuh. Menyelisihi, tidak mau mengikuti nasihat pembesar sahabat, tidak diikuti, dan akhirnya jadi kayak gitu. Dan begitu terbunuh akhirnya Khalifah Ali, kelompok itu akhirnya jadi orang-orang Khawarij. Nah, yang menyelisihi mereka pasti tersesat. Yang tidak menyelisihi sahabat, berikutnya tabi'in, yang tidak menyelisihi pasti tetap pegangannya Quran, Sunnah, mengikuti generasi awal. Seperti itu. Pemikiran pertama kali di akhir zaman sahabat muncul pemikiran takdir berbeda. Akhirnya jadi orang tersesat, tidak beriman kepada takdir. Dan itu awal. Ketika ini tidak bisa berhenti, tambah terus sampai pembahasannya di dalam takdir. Allah tidak tahu yang akan datang. Itu pembahasan takdir. Jadi kalau takdir mengikuti ajaran Rasul, ajaran sahabat, itu ya, maka takdir itu seperti bolak-balik kita ajarkan. Takdir itu 4 tingkat. Pertama kali adalah ilmu Allah. Kanallahu walam yakun syai'. Allah ada, tidak ada apapun selain Allah. Dan Allah itu sudah sempurna. Allah itu nama Tuhan alam semesta yang tidak berawal dan tidak berakhir. Itu namanya Allah. Punya nama lain? Oh iya, Asmaul Husna itu nama-namanya semuanya. Dan setiap nama itu menunjukkan sifatnya. Salah satu nama Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui, dan belum ada makhluk karena belum menciptakan makhluk. Karena Allahu walam yakun syai'. Nah, Allah itu siapa? Allah itu punya nama lain siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Alim. Alim itu namanya. Artinya Al-Alim itu apa? Maha mengetahui. Mengetahui itu mengetahui segala hal, baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Sampai selamanya Allah tahu semuanya. Lalu pengetahuan Allah itu Allah catat. Catatan itu akhirnya jadi catatan takdir. Setelah akhir generasi sahabat, muncul golongan yang tidak mengikuti di dalam masalah takdir pemahaman sahabat ya. Nah, akhirnya muncul orang yang mengatakan bahwa Allah tidak, itu masalah takdir menyimpang tadi itu. Nah, sampai akhirnya pembahasan Allah tidak tahu yang akan datang. Bagaimana Allah tidak tahu yang akan datang? Nah itu. Karena kalau pembahasan takdir Ahlus Sunnah, loh, Allah itu Maha mengetahui sebagaimana zatnya tidak berawal, pengetahuannya, ilmunya juga tidak berawal, dan ilmu Allah tidak bertambah.
sudah sempurna. Nah itu, jadi tahu semuanya. Nah, lalu apa yang Allah tahu Allah catat. Jalannya alam nanti itu pasti sejalan dengan ilmu Allah, sejalan dengan catatan Allah. Karena ilmu Allah sempurna, tidak ada salahnya. Karena catatan Allah sempurna, tidak ada salahnya. Catatan itu adalah takdir. Nah jadi, orang Qadariyah tidak percaya. Nah, kalau nggak percaya terus berarti belum ada catatan, belum ada catatannya. Jadi itu Fir'aun lalu berbuat apa, menentang kepada Nabi Musa, dianggap belum ada catatannya. Besok manusia itu beramal melakukan apa, dianggap belum ada. Allah tahu, Allah tidak tahu. Sampai di situ mereka yang menyimpang, dan itu masih di generasi sahabat. Masih, kalau tidak mengikuti di dalam beragama, kalau tidak mengikuti generasi awal, pasti tersesat. Nah itu, apa di dalam segala hal harus ikut? Jawabannya di dalam segala hal yang berkaitan dengan agama harus ikut. Adapun yang tidak berkaitan dengan agama, Rasulullah tidak banyak tahu. Rasulullah tidak banyak tahu. Rasulullah tahu internet apa enggak? Jawabannya enggak. Apa ada dalilnya? Ada dalilnya umum. Apa itu? Itu mengawinkan kurma saja asalnya Rasulullah tidak tahu. Lalu Rasulullah bersabda, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Dan di dalam riwayat yang lain, syu'un gantinya umur, artinya sama. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Nah, jadi kayak gitu. Nah, intinya bahwa yang mengikuti petunjuk Rasul, petunjuk pemimpin setelahnya pasti di atas jalan yang benar. Yang tidak mengikuti pasti menyimpang. Yang meneliti pasti tahu, oh itu ngikuti akhirnya benar sampai meninggal benar, itu menyimpang akhirnya tersesat, meninggal dalam kesesatan. Ya tentu peneliti itu datangnya belakangan. Meneliti kan meneliti yang sudah terjadi, ngecek. Nah itu, wa man istabsara biha absar wa man khalafaha wa taba'a ghayra sabilil mu'minin. Dan siapa yang menyelisihi tuntunan-tuntunan itu, tuntunan Rasul, dan di dalam mengikuti, tidak mengikuti jalannya orang yang beriman waktu itu. Orang yang beriman waktu itu adalah sahabat. Setelah generasi sahabat, orang yang beriman yang baik waktu itu tabiin yang mengikuti sahabat dengan baik. Nah, dan menyelisihi siapa yang menyelisihi tuntunan dan di dalam beragama mengikutinya, tidak mengikuti jalan orang yang beriman, wallahullahu azza wa jalla, maka Allah palingkan dia menjadi orang yang berpaling dari agama. Karena dia sendiri berpaling. Apa maksudnya? Mereka berpaling dan sesungguhnya itu juga hukuman atau ketetapan dari Allah. Kamu nggak mau mengikuti, akhirnya kamu berpaling. Sebagaimana Allah berfirman, falamma zaghu azaghallah. Tatkala mereka menyimpang, disimpangkan sekalian oleh Allah. Nah itu. Wa aslahu jahannam, dan Allah akan memasukkan mereka ke neraka jahannam sebagaimana ayatnya. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Karena itu Allah SWT berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menentang menyelisihi, menentang Rasul setelah hidayah ini datang. Hidayah disampaikan, hidayah itu Quran, global, penjelasannya adalah hadis. Setelah sampai terus diselisihi, menyimpang, menentang.
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka kami cap mereka berpaling dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, wasaat masiro, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Lah penggalan itu diambil oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, bahwa Rasulullah dan pemimpin setelahnya menuntunkan tuntunan itu membenarkan kitab Allah gitu. Dan seterusnya tadi itu, lalu mengatakan siapa yang mengikuti pasti di atas kebenaran, siapa yang tidak mengikuti pasti tersesat. Nah, siapa yang meneliti pasti jadi faham bahwa kayak begitu, siapapun tanpa kecuali. Orang-orang yang benci dakwah Quran dan Sunnah itu, coba mereka disuruh, seandainya mereka jujur meneliti seperti apa sih awalnya Islam, terus ketika muncul perbedaan, mereka akan betul-betul faham yang benar, yang jalannya baik itu pasti mengikuti tuntunan Quran Sunnah, mengikuti generasi awal. Yang pembahasannya sudah ada, ndak ngikut pasti tersesat, pasti. Bukan mungkin, ndak mungkin, pasti. Pembahasannya sudah ada, ndak ngikut pasti tersesat. Loh sudah ada kok. Kan kaidah itu akhirnya dimudahkan oleh ulama. Kalau permasalahannya di Quran ada, di hadis ada, terus setelah generasi berikutnya muncul baru berbeda. Nah, kalau di sini kan mengikuti Quran Sunnah atau generasi awal pasti benar, tidak mengikuti pasti berpaling kan ya. Sekarang benar salahnya. Kalau pembahasannya sudah ada, terus muncul berikutnya beda, yang benar yang mana? Kalau hanya sekedar akal, yang benar mana? Bisa A, bisa B. Kalau yang benar B, berarti A salah. Oh, enggak ketemu kok, beda kok. Kalau yang benar A, berarti B yang salah. Kan jelas. Kalau sama-sama benar, masalahnya satu, ya pasti sama. Ke selatan apa ke utara, Pak? Masalahnya satu. Dibawa ke selatan apa dibawa ke utara, masalah satu ini. Ternyata berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dibawa ke selatan, yang satu dibawa ke utara. Masalah satu beda pendapat, itu tidak bisa dikatakan dibawa ke selatan benar, dibawa ke utara benar. Itu berarti kalau betul-betul benar, bukan satu masalahnya. Nah itu, kalau masalahnya cuma satu, ke selatan benar, selain ke selatan berarti salah. Nah jadi kayak gitu. Nah, kalau masalahnya belum ada, bukan bab agama. Kenapa? Karena agama sudah sempurna. Berarti itu bab dunia. Kalau bab dunia diingatkan secara global di Quran. Maslahat berarti baik, madharat berarti bahaya. Hukum maslahat halal, madharat haram. Enak, ya. Sudah sempurna Islam. Nah, wa qala Asimul Ahwal, dan Imam Al-Asim Al-Ahwal berkata, qala Abul Aliyah berkata, ta'allamul Islam, belajarlah Islam. Kata ulama ini gitu. Fa idza ta'allamtumul Islam, apabila kalian belajar Islam, fala targhabu anhu yaminan wala shimalan, jangan sampai kamu ndak seneng yang kamu pelajari, lalu kamu ambil yang kanan atau ambil yang kiri, ndak mau ngambil yang kamu pelajari. Misalnya ini Islam, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Kalau kamu sudah pelajari, dalam hal itu kamu jangan ambil yang kanan atau yang kiri, ndak ngambil itu. Islam itu apa? Islam yang Allah turunkan itu adalah Quran. Quran global, rinciannya adalah sunnah. Kurang jelas penjelasan generasi awal, sahabat, itu didulukan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan ngikuti itu. Lah, belajarlah itu. Kalau kamu sudah pelajari itu, jangan sampai kamu benci atau
Nggak cocok, terus kamu ngambil yang kanan ini atau yang kiri ini. Jangan sampai kayak gitu. Itu petunjuknya ya. Wa alaikum bissiratil mustaqim, dan kalian harus berpegang dengan jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus ini ya Islam yang kamu pelajari tadi itu. Setelah kamu pelajari, kamu harus pegang. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, dan kalian harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi kalian. Kalau pertama disebutkan belajarlah Islam, terus yang kedua dan juga berpeganglah dengan sunnah Nabi kalian, berarti yang dimaksud Islam itu yang diturunkan Allah langsung, yaitu Quran. Karena yang menurunkan Islam ini siapa? Allah. Islam ini mana? Mana yang diturunkan oleh? Ya Quran itu. Allah tidak menurunkan loh istana ini namanya Islam. Enggak, bukan itu. Allah menurunkan Islam itu ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Itu Islam pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, belajarlah Quran, belajarlah hadis Rasul, dan pegang. Kalau sudah kamu buka, kamu pelajari, oh ayatnya begini, hadisnya begini, kamu jangan dalam bab itu jangan ngambil kanan, ngambil kiri, lalu itu kamu tinggal. Enggak, tapi kamu harus berpegang teguh dengan jalan yang lurus yang telah kamu pelajari ini. Itu. Walladzi kana alaihi ashabu, dan juga pelajari dan peganglah yang dipegang oleh sahabat-sahabat Nabi. Yang dipegang oleh ini terus diucapkan itu pemahaman mereka itu juga harus dipegang. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan kamu harus menjauhi pendapat-pendapat yang muncul itu. Maksudnya yang menyelisihi. Dalam hal ini muncul pendapat gini, nggak sesuai dengan Quran, nggak sesuai dengan hadis, nggak sesuai dengan sahabat. Kamu harus menjauhi pendapat-pendapat itu. Allati tulki bainan nasil adawata wal baghdha, yang mana pendapat-pendapat itu melemparkan ke dalam jiwa manusia permusuhan dan kebencian. Pendapat-pendapat itu melemparkan, melemparkan kata itu berkata, itu diungkapkan alqol kalama, melemparkan ucapan. Nah, di sini pendapat-pendapat itu melempar ke dalam, nggak disebutkan yang dilempar. Ya, pendapat-pendapat itu melempar ke dalam jiwa manusia permusuhan dan kebencian. Apa maksudnya? Melempar itu memasukkan. Pendapat-pendapat itu memasukkan ke dalam jiwa manusia, merasuk. Nah, apa yang masuk ini? Kebencian dan permusuhan. Ini berpendapat begini, itu berpendapat gitu. Akhirnya ini sama itu nggak cocok. Berselisih ya. Terus berselisih, tidak bisa ditahan, bermusuhan. Nah itu. Fahaddathtul Hasan, karena Abul Aliya berkata begini kepada Asimul Ahwal, akhirnya Asim menceritakan ucapan Abu Aliya kepada Al Hasan. Al Hasan secara umum kalau tidak diberi penjelasan itu Hasan Al Basri. Hasan Al Basri itu pembesar tabi'in di zamannya. Ya. Faqala, maka Hasan berkata, shadaqah wa nasoha, dia telah berkata jujur dan dia betul-betul telah memberi nasihat dengan kata-katanya. Fahaddathtu bihi Hafsa binta Sirin, lalu aku ceritakan kepada Hafsa putrinya Sirin. Anak laki-lakinya Sirin itu sering disebut Ibnu Sirin, itu ulama besar. Sirinnya itu kalau ndak sahabat berarti dia tabi'in awal. Itu. Nah, anak perempuannya itu juga banyak dijadikan rujukan dari kalangan wanita. Aku ceritakan pada Hafsah binti Sirin, putrinya Sirin. Faqalat, maka Hafsah berkata,
ya bunayya, wahai anakku, anta haddathta biha Muhammadan, ini sudah kamu ceritakan pada Muhammad. Muhammad ibnu Sirin, anak laki-lakinya gitu. Sudah kamu ceritakan pada Muhammad. Qultula, aku menjawab belum. Qala fahaddithu idzan, kalau gitu ini ceritakan pada Muhammad bahwa kamu diberitahu oleh Abul Aliyah, lalu kamu beritakan kepada Al Hasan. Al Hasan mengatakan dia berkata jujur dan dia mengatakan bahwa ucapan Abul Aliyah ini betul-betul nasihat. Terus maksudnya Hafsah ini ulama besar dari kalangan wanita, nggak banyak disebut karena wanita, tapi kadang-kadang juga disebut ya. Nah, lalu dikatakan sebenarnya dia juga ini betul-betul benar dan ini nasihat kuat gitu ya. Tapi kemudian sudah kamu ceritakan ini kepada Muhammad? Belum, ceritakan. Nah, nanti kalau dia sudah tahu pasti dia akan mengatakan yang sama. Kalau belum tahu akhirnya jadi tahu. Nah, jadi itu. Waqala al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad generasi ketiga. Nah, waqala al-Imam Ahmad, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dasar-dasar sunnah, dasar-dasar sunnah yang mana siapapun yang berpegangnya berarti dia ahli sunnah. Siapapun yang tidak berpegang dengan salah satu ya pasti statusnya ahli bid'ah. Itu tulisan Imam Ahmad di dalam Ushulus Sunnah. Imam Ahmad berkata di dalam kitabnya Ushulus Sunnah, yang pertama tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah SAW. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh sahabat Rasul. Apa yang dipegang oleh sahabat Rasul? Quran dan hadis. Nah, dasar jadi ahlus sunnah harus berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Berpegang teguh seperti yang dipegang oleh sahabat. Ada ayat tidak boleh ayat satu telah dipelajari terus saya dalam hal ini saya lebih mantap pendapat ini. Loh, kamu sudah membaca ayat, mempelajari, terus kamu mengikuti pendapat kanan atau pendapat kiri, kamu akan tersesat. Harus berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Berpegang teguh dengan apa yang dipelajari, apa yang dipegang oleh sahabat. Berikutnya, waliktida'u bihim, dan meneladani sahabat. Dasar sunnah di samping berpegang teguh dengan Quran dan hadis, dasar sunnah berikutnya harus meneladani sahabat. Dalam hal apa? Dalam segala hal urusan agama, keimanan, keyakinan, atau ibadah, atau akhlak, atau muamalah, harus punya prinsip meneladani sahabat. Watarkul bidah, dan harus punya jiwa meninggalkan bid'ah. Harus punya, oh ini bid'ah, harus ditinggal. Orang yang punya jiwa meninggalkan bid'ah ketika tidak mampu, itu namanya terjerumus kepada kesalahan, tapi itu bukan prinsipnya. Contohnya mencuri. Siapa orang yang tidak paham mencuri itu haram? Semua paham mencuri, tapi orang Islam pun masih banyak yang mencuri. Bisa saja ustadz pun yang ngajar agama, bisa saja di antara ustadz pun kalau tidak kuat menahan diri, terus ada yang gampang dicuri. Buktinya ada kok, berita, nggak tahu pasti tapi diberitakan dan ditegakkan hukum. Hukumnya apa? Dia tidak dipakai lagi. Kenapa nggak dipakai lagi? Karena gitu, dinyatakan bahwa tidak bertanggung jawab dengan keuangan. Betul apa enggak? Bisa saja yang menetapkan hukum itu salah, tapi tuduhan itu jelas-jelas diberikan gitu loh. Nah itu. Tapi prinsip mencuri itu haram, itu ada pada jiwa setiap orang Islam. Lah,
Ahlus sunnah itu harus punya prinsip meninggalkan bid'ah. Loh, dia kok ikut acara bid'ah itu? Nah, padahal dia di luar itu ngomongnya bid'ah. Jangan keburu dituduh sebagai ahli bid'ah. Kenapa? Bisa jadi terpaksa atau bisa jadi tidak bisa meninggalkan karena keadaan. Nah, tapi prinsipnya mana? Punya prinsip meninggalkan bid'ah. Nah, kalau ditinggal itu berarti baik apa jelek? Berarti baik apa jelek? Jelek. Nah, berarti punya prinsip bid'ah itu jelek. Nah, kalau kayak gitu berarti sejalan dengan Quran dan Sunnah dan generasi awal. Nah, jadi itu. Ini masih kelanjutan dari usul-usunannya Imam Ahmad tadi itu. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Ini penggalan awal di usul sunnah. Tulisannya Imam Ahmad dinukil. Ya, dinukil ya. Di dalam kitab ini dinukil 2 baris saja gitu. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan semua bid'ah itu tersesat. Dan ini sesungguhnya menukil dari hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, itu. Mau siapa ya? 6 menit. Kita baca satu alinea lagi. Karena tinggal satu alinea, setelah itu kandungan di dalam bab tadi itu. Wa qala Abu Nasr, dan berkata Imam Abu Nasr As-Sajzi, apa ucapannya? Ahlus sunnati humus tsabituna ala i'tiqadi ma naqalahu ilaihimus salafus salih. Ahlus sunnah, mereka itu adalah yang betul-betul berpegang teguh dengan keyakinan yang dinukil dari generasi awal yang soleh. Generasi awal yang soleh adalah sahabat, berikutnya tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik, berikutnya tabi'ut tabi'in yang mengikuti tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik tadi itu. Nah, setelah generasi ketiga, generasi berikutnya ahlus sunnah adalah yang berpegang teguh dengan keyakinan yang dinukil dari generasi awal yang soleh, as-salafus soleh rahimahumullah. Dan generasi awal yang soleh itu anir rasuli sallallahu alaihi wasallam au an ashabihi radhiyallahu anhum. Dan generasi awal yang soleh itu dari mana? Dari Rasulullah SAW dan dari sahabat. Kalau tabi'in ya dari sahabat. Kalau sahabat dari Rasulullah. Itu. Fima lam yathbut fihi nassun minal kitabi, apabila tidak ada teks di dalam Al-Quran akidah itu, maka diambil dari Rasulullah atau diambil dari sahabat Rasul. Itu. Kalau kita baca gini, Ahlus sunnah adalah mereka yang berpegang teguh dengan keyakinan yang dinukil dari generasi awal yang soleh. Mereka ini dari Rasulullah SAW, atau apabila tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis, maka mereka mengambil dari sahabat-sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Li'annahum radhiyallahu anhum a'imma, karena mereka para sahabat Rasul radhiyallahu anhum, mereka ini adalah imam yang harus diikuti di dalam beragama. Waqad umirna biktidai atharihim, dan kita diperintah oleh Allah, oleh Rasulnya mengikuti dan meneladani mereka. Wattibai sunnatihim, kita diperintah mengikuti tuntunan-tuntunan mereka. Wa hadza azharu min ayyuhtaja fihi
ila iqamati burhan. Dan bab ini lebih jelas dibandingkan dengan sekedar ucapan tunjukkan dalilnya. Apa maksudnya? Enggak pakai dikatakan tunjukkan dalilnya, enggak pakai gitu, ini sudah sangat jelas gitu, maksudnya gitu. Permasalahan ini sudah lebih jelas dibandingkan dengan coba tunjukkan dalilnya, dibandingkan dengan kayak gitu. Nah itu. Jadi mengikuti sahabat, kalau jelas-jelas sahabat kayak gini, mengikuti sahabat itu adalah perintah Quran, perintah sunnah. Ini sudah sangat jelas. Kalau seandainya orang itu menerangkan sesuatu kayak gini terus, itu ada dalilnya tak? Ini lebih jelas dibandingkan dengan bab yang kayak gitu itu. Apa maksudnya? Ini itu sudah sangat jelas, sangat terang. Nah, setiap orang yang mendengar tahu maksudnya. Oh ya sudah pastilah gitu. Lah kalau sudah pasti ya tinggal diikuti. Nah, jadi intinya bahwa Quran itu benar, menyimpang dari Quran itu salah. Hadis itu benar, menyimpang dari hadis itu salah. Gitu. Nah, mengikuti sahabat itu benar, menyimpang atau menyelisihi sahabat itu salah, meskipun yang ketiga ini ada pengecualian. Kecuali jika sahabat itu bertentangan dengan ayat atau hadis. Itu sekedar ungkapan. Apa ada? Seandainya dikatakan ada, itu mungkin 1 dari 1000 masalah. Bab ini sahabat itu sama terus dengan dalil, lalu nanti ada masalah tertentu, sahabat ini berkata begini, sahabat ini begini. Oh ini salah, sahabat kok salah? Ternyata sahabat yang digitukan masalahnya itu 1000 hanya 1, dan maksudnya saking sedikitnya 1001 itu hanya ungkapan itu ya. Saking sedikitnya diungkapkan, seandainya masalah itu 1000 hanya 1, dan sahabat yang diungkapkan gitu tadi itu pun diselisih oleh sahabat lain. Sahabat lain nggak kayak gitu. Jadi ini berselisih di antara sahabat, terus yang lain itu sejalan jelas dengan sunnah atau dengan Quran dan sunnah. Akhirnya oh sahabat dalam hal ini, sahabat fulan ini dalam hal ini itu salah. Nah jadi kayak gitu. Itu ada itu salah satu di antara permasalahan yang kayak gitu. Adapun secara umum semua masalah itu Quran sunnah pasti sejalan dengan yang diikuti oleh sahabat. Kenapa? Ya karena sahabat itu rujukannya adalah Quran dan sunnah. Nah kalau sampai ada sahabat yang dikatakan di dalam salah satu kitab itu tadi itu hanya sangat jarang sampai diungkapkan 1001, udah gitu sahabat ini pun berbeda dengan sahabat lain. Nah ketika itu oh dalam hal ini sahabat berbeda, mana yang dibenarkan? Yang dibenarkan yang sejalan dengan Quran dan sunnah. Dan sahabat dalam hal yang sangat sedikit yang kayak gini itu jangan dijelekkan. Kenapa? Kebaikan dia jauh lebih banyak itu, dan jiwa mereka bersih dibandingkan dengan generasi berikutnya yang kesalahannya lebih banyak dan jiwanya tidak bersih. Nah, karena itu secara global mengikuti Quran, mengikuti sunnah, mengikuti generasi awal Islam. Itu jadi dari situ judul tadi itu sudah kita selesaikan, tinggal kandungan singkat dari bab ini insya Allah kita baca yang akan datang. Judulnya tadi itu perintah beragama mengikuti cara beragama generasi awal. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu monggo dipersilahkan. Terkait perang Siffin, perang antara sahabat, Aisyah sama Ali, apakah juga mereka ada perbedaan yang menerapkan sunnah itu? Mereka berselisih di dalam hal ini, dan akhirnya perselisihannya itu menimbulkan perang yang sangat besar.
Ya. Nah, perang Siffin itu antara Muawiyah dan Ali. Dan yang terbunuh luar biasa banyaknya. Dan itu di zaman fitnah. Itu di zaman fitnah. Dan umat itu sangat banyak dan tidak terkendali. Itu kalau dibaca dari runut dari awal, sesungguhnya kedua belah pihak tokoh-tokoh sahabatnya itu awalnya telah berdamai, lalu itu muncul dorongan yang kuat tanpa terkendali, terus akhirnya terjadi perang seperti itu. Nah itu, apakah itu mengikuti Quran dan Sunnah? Jawabannya dari sisi perang. Dari sisi perang, sesama muslim tidak mengikuti Quran, tidak mengikuti Sunnah, bahkan menyelisihi Quran dan Sunnah. Nah, tapi dari sisi perjalanan sampai ke situ itu banyak tuntunan-tuntunan Sunnah, sampai termasuk itu pertemuan di malam hari sebelum terjadinya perang di siang harinya itu betul-betul mendamaikan. Tapi ternyata itu di siang harinya ada kekuatan yang itu gampangannya dengan sengaja dihidupkan seperti itu. Akhirnya tidak terkendali, akhirnya terjadi perang seperti itu. Nah intinya bahwa mengikuti Quran, mengikuti Sunnah, mengikuti sahabat yang apabila diketahui sejalan dengan Quran dan Sunnah, apabila tidak ada di dalam Quran dan Sunnah, ngikuti sahabat. Apabila di dalam Quran dan Sunnah ada, lalu sahabat itu berbeda, maka masalahnya sangat sedikit dan jiwa mereka itu lebih bersih, amalan mereka itu lebih besar, tidak boleh dicela. Nah itu manusia itu tidak maksum, begitu saja. Kesalahan sahabat apa? Kesalahan sahabat diantaranya adalah misalnya perang Siffin. Nah, dan yang betul-betul tokoh sahabat, kesalahan itu kalau ijtihad dapat pahala. Kesalahan itu kalau ijtihad dapat pahala. Nah, kalau tidak ijtihad, nah maka meskipun belum dikatakan dapat pahala, kenapa tidak tingkatan ijtihad? Kalau niatnya betul-betul baik, ngikuti tingkatan yang ijtihad baik, itu diampuni. Kalau niatnya memang jelek, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan yang ikut perang Siffin itu bukan sahabat. Kebanyakan adalah tabi'in. Perang Siffin itu di zaman Ali. Jauh sebelumnya itu pengepungan Khalifah Utsman. Yang ngepung itu ternyata nggak ada satupun yang sahabat. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi itu sahabat-sahabat banyak yang menasehati sebelum sampai akhirnya terjadi pendudukan, nggak diikuti. Lah tadi itu juga gitu. Sahabat-sahabat yang bersama Muawiyah dari awal sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Lalu sahabat-sahabat yang mengikuti Ali yang setelah jadi khalifah terus akhirnya markas kekhalifahan pindah ke Irak, pindah ke Syam. Ya. Nah, dan para tabi'in banyak tersebar dan banyak yang tidak terkendali. Nah, karena sahabat sebagai tokoh, terus akhirnya yang disebut perang Siffin itu adalah perang di antara sahabat, padahal kebanyakan adalah tabi'in. Apakah tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik? Kebanyakan enggak. Kebanyakan tabi'in yang mengikuti sahabatnya tidak dengan baik. Nah, buktinya apa? Dinasihati ketika tokoh-tokoh sahabat ini bertemu, bagaimana supaya tidak terjadi pertempuran, bagaimana supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Itu bukan yang diikuti.
Nah, jadi intinya bahwa yang berkaitan dengan kayak gitu itu di dalam Al-Qur'an bagaimana? Di dalam Al-Qur'an sebelum terjadi sudah dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu, ini Qur'annya. Apabila ada dua kelompok sama-sama beriman berperang, damaikan. Tokoh-tokoh sahabat memerintahkan untuk nah, ikutilah Quran, ikutilah hadis, ikutilah sahabat yang sejalan dengan Quran dan hadis, mendamaikan. Tidak bisa didamaikan, kita mohonkan ampun kalau sudah terjadi. Kenapa? Orang yang baik itu sikapnya kepada pendahulu, walladzina, ini Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang baik yang generasinya setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana, orang-orang yang baik generasi berikutnya tadi itu banyak berdoa, ya Allah ampunilah kami, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah generasi sebelum kami yang mendahului kami beriman. Nah, jadi kita doakan dan kita mohonkan ampun mereka. Nah, ada lagi yang lain? Mungkin kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.